Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma min abdillah wala haula wala quwwata illa billah Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Amirul Hajj Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Umat, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Ketua Komisi 3 DPD RI, yang kami hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, yang kami hormati Naib Amirul Hajj beserta anggota Daran Pak Muhtasar Dini, yang kami hormati Ketua BPKRI, yang kami hormati Inspektur Jenderal Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, para pejabat eselon 1 dan 2, Kementerian Agama dan Kementerian terkait, yang kami hormati para staf ahli, staf sus, dan tenaga ahli Menteri Agama, yang kami hormati para pengawas penyelenggara ibadah haji, yang kami hormati Ketua BPD Arab Saudi beserta seluruh petugas haji Indonesia, para alim ulama, para kiai, para habaib, hadirin hadirat jemaah Masjid Nabawi Haji Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama Amirul Hajj melaksanakan bersama-sama wukuf di Masjid Nabawi Haji Indonesia untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan wukuf. Kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran Karim disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sabaruddin, Qori Internasional dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Haji Abdul Aziz. Berikutnya adalah sambutan Ketua Komisi 8 DPR RI. Berikut diakhiri sambutan langsung dari Amirul Hajj Menteri Agama Republik Indonesia. Setelah acara selesai, maka pelaksanaan wukuf akan dilanjutkan. Insya Allah khutbah wukuf pada kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA. Salat berjamaah qasar, muazzin Haji Misbah, dan diimami nanti oleh Kiai Haji Agus Ma'arif LCMA, Imam Besar Masjid MDZ Solo, Jawa Tengah. Kemudian nanti akan sama-sama kita akhiri wukuf kita dengan zikir bersama dan doa wukuf, insya Allah akan dipimpin dan dipandu oleh yang terhormat Habib Ibrahim Lutfi bin Ahmad Al-Atas. Demikian rangkaian kegiatan wukuf kita kali ini. Setelah itu nanti kami persilahkan kepada Ibu untuk ibadah mandiri. Baik, marilah kita mengawali wukuf kita pada kali ini seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan berkah dari. Dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berikut marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sabaruddin.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا طهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله الخالق العظيم.
Saudara-saudara Bapak Ibu yang saya hormati, umum hari ini insya Allah secara langsung akan disiarkan melalui YouTube Kementerian Agama. Berikut adalah kita dengarkan bersama sambutan Duta Besar Republik Indonesia pada terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشهيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia selaku Amirul Hajj tahun 1445 Hijriah, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ketua dan Ibu anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak atau Ibu Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pimpinan lembaga tinggi negara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak-bapak dan ibu-ibu para pejabat di Kementerian Agama, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian para petugas haji Indonesia. Pertama-tama sebagai rasa syukur, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memungkinkan kita bertemu pada hari yang sangat istimewa ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, selaku tuan rumah, kami atas nama Duta Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengucapkan selamat datang di Saudi Arabia, selamat datang kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Semoga ibadah kita pada kali ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan haji yang mabrur, hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratun jabur. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada sedikit perubahan kali ini situasi haji yang mungkin agak sedikit berbeda dengan haji tahun yang lalu. Kita merasakan ada perbedaan khususnya bagi jamaah kita yang mungkin pada saat ini belum dapat melaksanakan haji karena masalah-masalah teknis administratif yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia maupun Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami atas nama keluarga besar KBRI dan KJRI, dan mari kita bersama-sama mendoakan agar mereka yang belum sempat hadir di Arafah pada hari ini, kita doakan mereka akan kembali ke sini dengan cara-cara yang baik dan terhormat, kembali ke sini menjadi
tamu Allah yang diterima amal ibadahnya, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kami atas nama KBRI juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agama serta seluruh jajaran, terutama teman-teman yang ada di kantor urusan haji di Jeddah, yang seluruh timnya telah bersusah payah menyelenggarakan pelaksanaan ibadah ini dengan sangat baik, dan kita merasakan kondisi maupun fasilitas yang kita terima pada saat ini kita rasakan sangat baik, jauh mungkin lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan seluruh penyelenggaraan haji tahun ke depan akan jauh lebih baik lagi dari tahun ini. Dan apabila di antara Bapak dan Ibu sekalian menemukan hal-hal yang kurang berkenan di hati dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah ini, termasuk juga mungkin ada perlakuan dari sejumlah aparat yang mungkin tidak begitu paham mengenai budaya kita, saya atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia ingin menyampaikan permohonan maaf apabila itu dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian para jamaah haji yang hadir pada acara haji tahun ini. Sekali lagi kami mohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari pihak kami apabila dalam proses-proses pelaksanaan ini, pelaksanaan haji ini, ada hal-hal yang mungkin tidak dapat diantisipasi oleh kami, sehingga hal-hal itu dapat terjadi. Selanjutnya, sebagai penutup, kami mohon doa, kita semua mendoakan agar semua jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi Penanganan PBB kepada Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang juga bertindak sebagai Amin Fats. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat para alim ulama Republik Indonesia, yang terhormat para pejabat
dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat iman dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majlis yang mulia saat puncak haji 1445 Hijriah, yakni wukuf di Padang Arafah. Dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI, saya sangat berbahagia atas seluruh kerja kolaborasi kita semua dalam mensukseskan pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 Saat ini seluruh jamaah kita sedang berada pada puncak haji, yakni wukuf di Padang Arafah, dan selanjutnya akan bergerak menuju Musdalifah dan Mina. Pekerjaan kita belum selesai. Kita harus mengawal dan mengawasi seluruh proses rangkaian ibadah jamaah kita hingga kepulangan ke tanah air. Proses Armusna merupakan proses puncak ibadah haji yang mesti kita kerjakan secara kolaboratif selama kurang lebih 5 hari, terhitung dari tanggal 8 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Kita berharap seluruh jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan sempurna sehingga mendapatkan predikat haji mabrur. Secara khusus, saya berpesan kepada seluruh panitia ibadah haji Arab Saudi untuk melaksanakan tugas secara penuh tanggung jawab dalam mengawasi setiap pergerakan jamaah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya meminta agar pendorongan jamaah dari Arafah ke Musdalifah menjadi pantauan kita bersama sehingga memahami peristiwa Musdalifah tahun lalu tidak terulang lagi tahun ini akibat karena keterlambatan bus. Demikian pula setiap pergerakan jemaah dari tenda ke jamarat harus juga dipastikan adanya pengawasan untuk menghindari adanya jemaah yang hilang atau salah jalur. Komisi 8 DPR RI dan seluruh stakeholder pengawas eksternal telah melakukan pengamatan atas seluruh proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Saya berharap bahwa evaluasi ini akan menjadi masukan positif pada masa-masa yang akan datang. Secara pribadi, bersama seluruh tim UAS dari Komisi 8 DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh kerja keras dari mitra Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mensukseskan pelaksanaan haji tahun. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam hubungan mitra kerja ada hal-hal yang berkenan di hati pada seluruh penyelenggara. Mari kita bersama-sama berdoa, bermuhasabah dan berpikir di hari yang mulia ini untuk keselamatan diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa kita.
Mari kita mendoakan seluruhnya, khususnya para jemaah haji kita yang sedang berkumpul di Padang Arafah, diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya juga mengajak kepada kita semua untuk mendoakan secara khusus dan khusyuk bagi saudara-saudara kita di tanah suci Palestina. Semoga Allah membebaskan mereka dari fitnah dan keburukan yang menimpa mereka. Semoga bangsa Israel diberikan hidayah kemanusiaan agar menghormati dan menghargai arti nilai kemanusiaan sehingga tidak melakukan perlakuan keji pada masyarakat Palestina. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberkati kita semua, dan memberikan kekuatan kita dalam melayani tamu-tamu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum proses hukum dimulai, marilah kita simak bersama sambutan dari Amirul Hajj langsung akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada Bayu Fonis kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, sama-sama kita hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Dr. Ashatul Kahfi. Kami hormati Ketua Komisi 3 DPRD RI, Bapak Hasan Basri, seluruh anggota. Yang kami hormati Naib Amirul Hajj dan para anggota Amirul Hajj. Kami hormati Ketua PPK RI, Kepala BPKH. Saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama. Yang kami hormati para anggota Mustasar Dini, para ulama, para kiai, para habaib yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh BPIH tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang dengan kesabaran dan ketangguhannya tidak pernah berhenti memberikan pelayanan kepada para jamaah, serta tentu saja seluruh jamaah haji Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa melaksanakan wukuf Arafah pada tahun 1445 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam mari kita santunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, jumlah jemaah haji Indonesia juga terbesar yang berada di tanah suci kali ini. Alhamdulillah, sesuai dengan keputusan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, pada tahun ini kuota jemaah haji Indonesia mengalami penambahan dari kuota asal 221.000, kemudian mendapatkan penambahan 20.000 kuota tambahan sehingga menjadi 241.000 jamaah. Ini bukan hanya jamaah terbesar dari seluruh dunia, tetapi ini juga memecahkan rekor rombongan jamaah terbesar selama Indonesia melaksanakan misi haji. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia selalu berupaya
berupaya secara serius untuk menyelenggarakan ibadah haji ini dengan sebaik-baik, sebagaimana yang tadi juga dipesankan oleh Pak Sabtu Kabi, Ketua Komisi 8 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama, pemerintah melibatkan kementerian dan lembaga yang terkait di Indonesia maupun di Arab Saudi dalam mempersiapkan pelayanan sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji menjadi terus membaik dari tahun ke tahun. Di sisi yang lain, penyelenggaraan haji juga dilakukan di Arab Saudi tentunya memiliki kebijakan-kebijakan yang harus kita hormati, terutama kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Salah satunya adalah pemberlakuan kartu nusuk atau smart card. Ini upaya pemerintah kerajaan Saudi yang harus kita hargai sebagai ikhtiar untuk membatasi keberadaan mereka yang tidak resmi sehingga mengganggu jamaah-jamaah haji yang masuk secara resmi seperti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji selalu dievaluasi dengan hasil berupa perbaikan yang dilakukan konsisten dan terarah, baik meliputi aspek manajemen, aspek keuangan, kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan ibadah haji juga diawasi secara berlapis oleh lembaga pengawas pemerintah seperti Inspektorat Jenderal, kemudian oleh BPK dan KPK, serta pengawasan langsung oleh DPD dan DPR RI tentu saja. Sesuai dengan Konstitusi Syariah, penyelenggaraan ibadah haji didasarkan pada semangat untuk menciptakan kemaslahatan bagi jamaah haji Indonesia, terutama jamaah haji lansia dan disabilitas sesuai dengan tema haji tahun ini, Haji Ramah Lansia. Maka sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan ibadah haji ini disesuaikan dengan Qaidah Darul Mafasid Hukum Tamalah Jadi Masoleh, di mana menghindarkan madorot atau hal-hal yang tidak baik harus diutamakan daripada mencapai kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setiap layanan dan rangkaian ibadah haji ditentukan dengan pertimbangan dan kaidah tersebut, dan dengan mendengarkan tentu saja pendapat para ulama di Indonesia untuk memastikan semua tahapan sudah sesuai dengan syariat Islam. Beberapa hal yang lain yang kami lakukan, pemerintah lakukan dalam rangka perbaikan dan pelayanan haji, diantaranya adalah percepatan keimigrasian atau fast track. Bapak Ibu sekalian yang berangkat dari embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya pasti merasakan ini. Fast track ini ikhtiar pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan pemerintah Republik Indonesia untuk mempermudah layanan keimigrasian bagi seluruh jamaah haji. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian sampai ke Bandara Jeddah atau Madinah, tidak perlu lagi mengalami antrian di bandara yang lama. Kalau dulu hanya punya satu fast track kita di Jakarta, alhamdulillah tahun ini ada penambahan 2 di Solo dan Surabaya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tambah fast track lagi bagi saudara-saudara kita di embarkasi yang lain. Bimbingan manasik ibadah haji juga dilakukan oleh pemerintah secara intensif dan variatif dengan berbagai pola manasik, baik itu diselenggarakan secara offline maupun online. Kemudian catering jamaah haji juga kami ikhtiarkan agar bisa bercita rasa Indonesia. Penggunaan bumbu masakan dan juru masak atau chef dari Indonesia juga kita ikhtiarkan. Meskipun pasti tidak atau belum mencapai kesempurnaan. Masih ada kekurangan di sana-sini, tetapi tentu kami akan terus berusaha agar kekurangan ini bisa diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Keluhan yang saya dengar, kalau di masakan cita rasa Indonesia, dikatakan ada sayurannya rata-rata lebih banyak buncis dan jagung, yang jarang, atau kalau di tanah air kita nggak mau makan. Tapi apa boleh buat, kita sudah memberikan, mengikhtiarkan yang terbaik bagi jamaah haji, dan mudah-mudahan variasi-variasi makanan yang bercita rasa Nusantara di sisa-sisa hari Bapak Ibu sekalian nanti tinggal di Saudi Arabia ini, setelah semua prosesi haji selesai, kita bisa ikhtiarkan lebih baik.
Kemudian kami juga mengikhtiarkan meskipun terlihat sepele perubahan batik haji. Jadi nilai estetiknya juga makin baik, perubahan model batik jamaah haji ini juga tentu memiliki makna tersendiri. Yang penting adalah mudah dikenali. Ketika bertemu di jalan bersama dengan rombongan jamaah haji lain, orang akan tahu bahwa ini adalah jamaah haji Indonesia. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah layanan jamaah haji lansia dan disabilitas. Tahun ini tidak kurang dari 45.000 jamaah kita harus diberikan layanan khusus. Dan ini insya Allah juga akan terus kami tingkatkan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, semua langkah peningkatan penyelenggaraan ibadah haji ini dilakukan agar ibadah haji Bapak Ibu sekalian dapat berjalan dengan sebaik-baik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kerja keras para petugas haji yang tak kenal melayani para jamaah haji Indonesia. Kami sadar bahwa proses peningkatan kualitas bukanlah proses yang sesaat, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan. Dan sehubungan dengan ini, maka kami mohon perhatian kita semua untuk bersama-sama meningkatkan komitmen pada upaya perbaikan dan penyelenggaraan ibadah haji yang berkesinambungan. Pada hari yang sangat mulia ini, Bapak Ibu sekalian, di tempat dan saatul ijabah ini, mari kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negara dan bangsa Indonesia, negara dan bangsa yang kita cintai dan kita banggakan, selalu diberikan keberkahan, dan para jamaah haji Indonesia khususnya diberikan predikat sebagai haji mabrur, sehat walafiat, sampai kembali ke tanah air. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara seremoni kita telah selesai dan kita akan memasuki prosesi hukum pada siang hari ini dengan penjelasan sebagai berikut. Insya Allah, khutbah hukum nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali Hasan Al-Bahar LC. Kemudian akan dilanjutkan nanti sholat berjamaah jamaah besar dan asar dengan muazzin Haji Misbah, Imam Kiai Haji Agus Ma'arif LC. Dan terakhir akan diakhiri dengan zikir bersama sekaligus doa hukum akan dipimpin langsung oleh Habib Ibrahim Budi bin Ahmad Al-Anas. Untuk itu, mari kita mulai proses kita dengan baik. Sampai menunggu Bapak kita akan sampaikan dulu, tapi bersama-sama menempatkan waktu kita. Terima kasih. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تكون يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa tanfariju qulub wa tasahhalat as-su'ud wa tahaqqaqa jami'ul maqlub. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad habibil arwah wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ilayhi mansub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad faza bil maqlub. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik adadal layali wad duhur, labbaik Allahumma labbaik adadal ayyami wasyuhur, labbaik Allahumma labbaik adada amwajil buhur, labbaik Allahumma labbaik adada at'abil ujur, labbaik Allahumma labbaik adada anfasil bashar, labbaik Allahumma labbaik adada dzunubina hatta tughfar. Puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang dengan kita menyebut namanya, hati kita mendapatkan ketentraman. Yang dengan kita menyebut namanya, semua kesulitan berubah menjadi kemudahan. Yang dengan menyebut namanya, semua cita-cita kita insya Allah akan dikabulkan. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah hukum yang berlimpah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendatangi sisi dan sudut Arafah ini untuk menyambut panggilan yang telah dikumandangkan oleh Ibrahim alaihissalam jauh ribuan tahun yang silam. Beliau naik ke Jabal Abi Qubais dan beliau mengumandangkan panggilan haji. Dan saat itu beliau bertanya kepada Allah, sauti nahyaluhu ya Rabb, suaraku tidak mungkin sampai untuk mereka semua ya Allah. Alaikal azan wa alaikal balagh, tugasmu hanya mengumandangkan, aku yang akan menyampaikan. Dan dalam banyak yang dikatakan, siapa yang akan menjadi jamaah haji sebelum dia menjadi jamaah haji, ketika dia masih menjadi benih, menjadi janin di dalam rahim ibunya, ketika datang bulan Zulhijjah, maka semua janin itu mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita datang nyambut panggilan yang telah dikumandangkan ribuan tahun yang silam, dan kita membuktikan bahwa kita adalah umat pilihan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mengharapkan ampunan hari ini dan mengharapkan mendapatkan karunia besar dalam kehidupan, dan semoga hari ini kita betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat dan kita mengingatkan keberadaan kita yang semua kita berbaju putih, berselimut kain ihram, pakaian kita sama, harapan kita pun sama. Keanggunan Arafah betul-betul kita rasakan pada siang ini. Arafah tempat yang membuka mata hati kita, melihat diri kita sebagai manusia dan melihat manusia lainnya dengan pandangan kemanusiaan. Di padang Arafah ini kita melihat seluruh saudara kita umat Islam seluruh dunia membawa panji kehormatan bangsanya masing-masing. Seperti itu juga kita
sebagai bangsa Indonesia membawa jati diri kita dalam ketinggian tradisi akhlak dimanapun kita berada. Akhlak dan karakter manusia Indonesia mampu memberikan gambaran yang nyata dari Islam sebagai rahmat untuk alam semesta dan pengikut Nabi Muhammad SAW yang tidak diutus kecuali untuk menjadi rahmat untuk alam semesta. Karakter manusia Indonesia yang memberikan gambaran nyata dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bangsa Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri betul-betul mencerminkan ciri dari ayat tersebut. Dengan kata lain, manusia Indonesia jika berbicara pasti, dan jika berbuat pasti akhlaknya begitu. Saudara-saudara jamaah wukuf yang terlimpah rahmat dan karunia dari Allah, mari kita jadikan haji sebagai momentum mengasah diri kita menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang memiliki akhlak yang agung dan mulia, manusia yang akan dekat dengan Rasulullah SAW, karena baginda Rasulullah SAW, beliau yang mengatakan akramukum ilayya manzilan yaumil qiyamah ahasinuhum akhlaqa, yang paling dekat denganku kedudukannya nanti di antara kamu di hari kiamat adalah siapa di antara kamu yang paling bagus, yang paling luhur akhlak dan budi pekertinya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Saudara-saudara jamaah wukuf, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, ketahuilah bahwa Allah telah membanggakan kita semua di hadapan para malaikatnya. Disinilah Allah bertajalli kepada hamba-hambanya, mengatakan pada para malaikatnya, hai para malaikatku, lihatlah mereka hamba-hambaku, mereka datang kepada Arafah syuksan ghubra, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan terlihat lusuh. Mereka datang, saksikan, hei para malaikatku, lihatlah mereka hamba-hambaku mendatangi padang Arafah. Saksikanlah hai para malaikatku, catatlah aku memberikan kepada para hambaku apa yang mereka pun lupa untuk mereka memohonkan untuk diri mereka. Catat hai para malaikatku, yang mereka lupa untuk meminta, aku akan berikan. Wahai para malaikatku, hari ini aku melapangkan pengampunan untuk semua yang hadir di padang Arafah. Dan Allah melapangkan seluruh nikmat sehat untuk kita semua, dan Allah melapangkan rezeki dari seluruh penjuru, dan Allah melapangkan ridhonya atas kedatangan kita di padang Arafah. Mari kita gunakan Arafah untuk tawajuh, untuk mengarah dan menjadi momen bertemunya antara tawajuh dari seorang hamba dengan tajalli sang pencipta. Kita bertawajuh kepada Allah dan bertajalli kepada kita. Tawajuh berarti menghadapkan pandangan nurani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tajalli artinya Allah menghadapkan pandangannya dari atas singgasananya kepada kita. Maka jangan sekali-kali gusar akan haji kita. Ma'asyiral muslimin, Duyufur Rahman, saudara-saudara jamaah wukuf yang berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah ridho terhadap haji kita. Tahun ini ridho karena memang
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima semua yang datang kepada Arafah hanya mengharap ridhonya, hanya memanggil namanya, hanya menunjukkan kelemahannya, kerendahannya, dan hanya tunduk dan bersimpuh hanya kepadanya. Allah menerima hamba-hambanya yang datang kepada Allah. Mereka yang mengharapkan keridhaannya sudah disiapkan keridhaan. Dia bertajalli dengan ridhonya, dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya. Allah ridho terhadap keberadaan kita di tengah padang Arafah, dan Arafah merupakan bagian dari tempat yang memang disiapkan untuk siapa yang ingin mendapatkan keridhaan. Saudara-saudara seiman, sebangsa, dan tujuh rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khatib berwasiat dari ketajaman hati saudara-saudara semua, sebagaimana wasiat ini juga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada peristiwa haji perpisahan, pada peristiwa Hajjatul Balagh, pada peristiwa yang dihadiri oleh tidak kurang 100.000 para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ardhahum. Di hadapan begitu besar jumlah para sahabat yang hadir, beliau menyampaikan banyak sekali pesan-pesan yang sangat luhur, pesan-pesan universal, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan yang pada saat itu umat manusia masih dalam keadaan gelap. Manusia masih belum tahu bagaimana memperlakukan manusia. Dari padang Arafah yang gersang, Rasulullah SAW mengumandangkan kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala ajami illa bitaqwa. Belum ada manusia yang mampu mengumandangkan, yang mampu mendeklarasikan semua kamu bersaudara, semua kamu berasal dari satu ayah, satu bapak yang bernama Adam. Tidak ada perbedaan keistimewaan antara yang Arab ataupun yang Ajam, yang non-Arab, yang kulit putih dengan yang kulit hitam. Semua perbedaan itu terlihat dari ketakwaan. Saudara-saudara, kita betul-betul bukan hanya mengucapkan kata-kata tersebut, akan tetapi kita mentadaburi, kita merenungkan hadis pidato khutbah haji perpisahan tersebut. Kita mentadaburi dengan ketajaman pandangan kemanusiaan. Jangan sampai pidato yang begitu istimewa, yang syarat dengan makna dan pesan yang sangat luhur tersebut, jangan sampai itu hanya sebatas pada ucapan belaka. Semoga kepulangan kita nanti dari haji ini, kita mampu menjaga akhlak kita. Jangan meninggalkan akhlak ketika berihram. Kain ihram akan kita lepas ketika tahallul. Tetapi akhlak seorang yang berihram, akhlak seorang yang bersimpuh di hadapan keagungan Allah, tidak boleh dilepas. Kita pulang dari haji ini, semoga kita mampu menjaga akhlak kita. Bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan kita juga harus berakhlak dan penuh dengan kehuluran pekerti terhadap orang muslim. Kita harus berakhlak yang begitu benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW, karena beliau tidak diutus hanya untuk satu suku, hanya untuk satu bangsa, hanya untuk satu ras. Beliau diutus, keberadaan beliau untuk seluruh alam yang termasuk di dalamnya adalah non-muslim. Sebagaimana
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka juga memiliki interaksi dengan ruh, dengan Romawi dan pesan di dalam Al-Quran. Nas yang begitu jelas, tegas, indah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaqullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikri wal ayatil hakim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Summa salatu wassalam ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar min yaumina hadha ila yaumil wuquf bainal malikil jabbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, dan yang datang mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh untuk mereka menyaksikan berbagai manfaat dari ibadah haji tersebut, untuk mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang bersengsara dan bahagia. Saudara-saudara jamaah Duyufur Rahman yang berlimpah rahmat dari Allah. Ya Allah, kami datang bersimpuh
dalam kebesaran beban hati yang tidak ada cukupan. Ya Allah, kami datang bertawajuh sekaligus menajamkan tajalli kami di hadapan kuasa agung, di hadapan keagungan kuasa-Mu. Ya Allah, Ya Latif, lembutkanlah hati kami sebagai anak bangsa untuk selalu tidak pernah lelah mencintai negara kami. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada negeri kami, Indonesia, yang begitu sangat kami cintai. Ya Allah, curahkanlah, lapangkan rezeki kepada seluruh anak bangsa kami. Ya Allah, berikan keamanan, kenyamanan, serta ketentraman bagi seluruh saudara-saudara kami, anak bangsa kami. Ya Allah, makmurkanlah negeri kami Indonesia, makmurkanlah alamnya, makmurkanlah individunya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga alam kami yang Kau amanatkan kepada kami. Ya Allah, kami bermunajat di hari Ar-Rahim. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua. Ya Allah, mereka adalah manusia-manusia yang tiada duanya bagi kami. Mereka laksana mukjizat yang Kau karuniakan kepada kami. Ya Allah, ayah dan ibu kami, berikan kepada kedua orang tua kami, kepada ayah dan ibu kami, semua puncak dari kebahagiaan, semua puncak dari ketentraman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami jika banyak dari kami yang jauh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Mereka adalah manusia-manusia yang tiada duanya. Mereka selalu berjuang untuk kebaikan kami. Mereka fana di dalam cinta kepada kami. Ya Allah, sayangi mereka, berikan semua kebahagiaan dan puncak keindahan untuk mereka. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah para pendidik bangsa kami, bangsa Indonesia. Karena jasa mereka, kami menjadi bangsa Indonesia, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbana, kuatkanlah pemimpin kami untuk menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Ya Rahman, rahmatilah para pemimpin kami dengan seluas-luasnya rahmat. Ya Allah, Ya Rahim, isilah hati kami dengan limpahan kasih sayang, agar kami mampu mencintai seluruh saudara kami, sebangsa dan setanah air, seluruh saudara kami, seiman dan seagama. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada TNI dan Polri kami yang kami banggakan untuk menjaga dan mempertahankan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, terkhusus kami memohon berikan nikmat kesehatan, kesuksesan kepada pemimpin bangsa kami. Ya Allah, arahkanlah pemimpin kami kepada arah yang menenteramkan rakyat Indonesia, yang mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada tujuan dari cita-cita para pendiri bangsa kami. Ya Allah, berikanlah ketentraman, kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, rahmati dan berkahi dan kuatkanlah ulama-ulama kami. Kuatkanlah ulama-ulama kami dalam menuntun umat Rasulullah kepada tujuan yang luhur,
atas nilai-nilai agama. Ya Allah, tidak lupa kami menitipkan ketulusan doa bagi para petugas jamaah haji, ketulusan doa kami kepada para petugas jamaah haji yang telah berjuang memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji Indonesia, terkhusus bagi seluruh petugas agar diberi kesehatan, diberikan keberkahan, dilapangkan rezeki, dan diberikan kelapangan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ya Allah, kuatkanlah kami sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga hubungan wataniyah kami dan hubungan basyariah kami. Kuatkan kami untuk menjaga sekuat-kuatnya hubungan wataniyah kami dan hubungan basyariah kami. Ya Allah, ya Allah, utuhkanlah kami dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa Indonesia. Ya Allah, ganjarkanlah kepada para jamaah haji kami dan kepada kami ganjaran haji yang mabrur, ganjaran haji yang mabrur, ganjaran haji yang mabrur yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Gaza, untuk setiap ibu di Gaza, untuk setiap anak di Gaza, untuk setiap kakek renta dan tua di Gaza. Ya Allah, berikan kekuatan dari kekuatan-Mu, berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza, berikan kemerdekaan untuk Palestina, berikan kemerdekaan untuk Palestina, berikan kemerdekaan untuk Palestina. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, kami yang bersibuk di padang Arafah ini, jangan pisahkan kami dari keberkahan dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rabbal baitil haram wal masjidil haram, Allahumma rabbal baitil haram, Allahumma rabbal baitil haram wal masjidil haram wal mash'alil haram wal zamzam wal maqam. Uktub lana jami'an qabul wa barakat wa anwar wa nafahat hajja baitikal haram. Uktub lana jami'an, uktub li jami'il hujjaj qabul wa barakat wa anwar nafahat hajja baitikal haram wa ziyarat nabika alaihi azka salah wa afdal salam wa taghfir lana ya Rabb, wa taghfir lana ya Rabb jami'al dhunub wal atham wa tuhaqqiq lana ya Rabb jami'al maqasid wal maram. Allahumma ansur ikhwatana ahla Gazzah warfa' anhumul alam, wansur ahla Gazzah warfa' anhumul alam, wa haqiq fi rubu'i Filastin an-nasr wassalam ya haq ya muta'ali ya alam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina ya Rabb, fahayyina ya Rabb, fahayyina ya Rabb bisalam. وأدخلنا غدا يوم القيامة جنة دار السلام. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم وحد صفوف أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا ووالدينا ومولودنا من خيار أمة سيدنا محمد، واحشرنا غدا يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So wanted to go to الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة على السلام. قد قامت الصلاة قد قامت الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita baca zikir ini, sama-sama kita lihat masing-masing. Pertama kita lihatkan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, keluarga kita, adik-adik kita, kedua orang tua kita diangkat derajatnya, yang masih hidup Allah sempurnakan kenikmatannya dan kebahagiaan kita ini. Dan juga anak kita, keluarga kita, adik-adik kita, yang silakan niatkan masing-masing dan saya lanjutkan doanya. Al-Fatihah. Sama-sama ya guru dari sekolah dan guru La ilaha illallah la syarika lahu alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له